Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan materi mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Secara garis besar, berikut materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Baik, dan di sini ada database modeling evolution, dimulai dari file system, hierarchical, network, relational, objek sampai dengan objek relational. Jadi setiap tahun itu ada perkembangan ya. Berikut ada dua cara dalam melakukan perancangan database. Bisa menggunakan Entity Relationship Model atau ERD, bisa juga menggunakan Normalization Model. Ya, jadi kita bisa memilih kedua cara ini untuk merancang database. Ketika kita mau merancang database dengan Entity Relationship Model atau ERD, tentunya kita berawal dari mengidentifikasi entitas-entitas apa saja yang memang ada di instansi atau perusahaan yang akan kita rancang database-nya. Sedangkan ketika kita mau merancangnya dengan normalisasi, ya, di sini pemodelan dilakukan melalui rangkaian tahapan formal untuk membentuk struktur database yang optimal. Jadi ketika dengan normalisasi sudah tidak ada lagi data yang tidak normal seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang redundant datanya. Ya, jadi sekali lagi kita bisa merancang database itu dengan dua cara, dengan ERD atau dengan normalisasi. Berikut adalah tahapan dalam kita membuat database atau membangun database. Tentunya dari mulai konseptual data modeling, kita bisa mengidentifikasi entitas-entitas apa saja yang ada, ya. Terus dari masing-masing entitas itu ada hubungan atau tidak, gitu kan. Terus kardinalitasnya seperti apa sampai ke logic database, akhirnya bisa membangun logic database desainnya. Kemudian baru dikonversi dari logic database design ini ke physical database design. Kemudian ada relationship cardinality. Di sini untuk relationship cardinality atau hubungan kardinalitasnya itu ada yang hubungannya one to one, ada hubungan one to many, many to one, many to many. Di sini untuk yang A ini adalah hubungannya one to one. Jadi anggota himpunan A memiliki hubungan tepat satu anggota himpunan B. Nah, untuk yang ini adalah yang one to many. One to many di sini satu anggota himpunan A berhubungan lebih dari satu anggota himpunan B. Jika hubungannya many to one, beberapa atau lebih dari satu anggota A berhubungan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, ini adalah many to many. Beberapa atau lebih dari satu anggota himpunan A berhubungan lebih dari satu atau beberapa anggota himpunan B. Ya. Oke. Untuk ERD notation ada yang chain notation. Jadi ketika kita akan membangun database dengan cara ERD, itu ada dua notation, ya. Kita bisa menggunakan chain notation, itu seperti ini bentuknya chain notation ini. Jadi untuk yang persegi panjang
Ya, persegi panjang, simbol persegi panjang ini adalah entitas. Ini ada entitas. Entitas ini berelasi atau berhubungan dengan entitas departemen hubungan. Nah, sedangkan untuk yang bentuk elif ini adalah dia atribut dari entitas ini. Oke, ini adalah bentuk ERD notation yang chain notation. Selanjutnya, ERD notation yang kedua ada dalam bentuk Crowfoot notation. Ya, jadi untuk yang ERD yang Crowfoot notation di sini bentuknya memang lebih sederhana, lebih simple. Saya biasanya menggunakan ERD yang ini, yang Crowfoot notation. Nah, ini adalah simbol entitas. Nah, yang ini adalah atribut. Ini adalah primary key dari atribut entitas ini. Nah, ini adalah entitas lainnya. Ini adalah atributnya. Ini adalah relationship-nya atau hubungannya. Dan ini adalah kardinalitasnya. Jadi kardinalitasnya, hubungan kardinalitasnya itu hubungannya one to many. Gitu ya. Nah, di sini ada kardinalitas notationnya one to many. Ya. Ketika kita akan membangun ERD atau akan membuat ERD, tahapannya kita harus bisa mengidentifikasi entitas apa saja yang ada dan atributnya itu apa. Dan selanjutnya kita harus bisa menentukan primary key-nya apa dari masing-masing entitas. Kemudian kita juga harus bisa menambahkan hubungan antar entitasnya. Entitas yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, selanjutnya kardinalitasnya apa antar hubungan entitas tersebut. Dan di sini ada aturan ketika entitas itu akan menjadi sebuah tabel. Jadi satu entitas itu akan menjadi satu tabel. Dan ketika hubungan kardinalitasnya itu adalah one to one, dia akan saling memberikan primary key-nya itu akan saling memberikan ke tabel relasinya. Nah, primary key tersebut akan menjadi foreign key di tabel relasinya. Ya. Sedangkan untuk yang kardinalitasnya adalah one to many, hubungannya itu ketika berubah menjadi tabel, dia akan yang one ini dia akan memberikan primary key-nya kepada tabel relasinya. Ketika yang hubungan kardinalitasnya itu adalah many to many, ketika dia menjadi tabel, entitasnya akan menjadi tabel, dia akan menjadi tabel baru. Dia akan menghasilkan tabel baru, ya. Nah, berikut lebih jelasnya. Jadi ketika hubungan kardinalitasnya itu adalah one to one, jadi di sini ada entitas atau entity X berhubungan dengan entity Y. Hubungan kardinalitasnya adalah one to one. Nah, ketika entitas ini, atau kita anggap ini sebagai CDM ya, CDM ini atau entitas ini akan kita rubah ke dalam table atau kita konversikan ke dalam table, itu nanti entitas X akan berubah menjadi tabel X. Begitu juga dengan
entitas Y akan berubah menjadi tabel Y. Nah, seperti aturannya ketika aturan kardinalitasnya itu one to one, antara tabel X ini akan memberikan primary key-nya menjadi foreign key di tabel Y. Begitu juga primary key Y itu akan menjadi foreign key di tabel X. Seperti ini. Ini adalah berdasarkan aturan ya, ketika entitas itu dirubah menjadi tabel, dia akan berubah seperti ini. Ya, jadinya oke. Lanjut ya. Nah, berikut adalah hubungan kardinalitasnya antara entitas X dengan entitas Y. Hubungannya adalah hubungan kardinalitasnya one to many. Ya, ketika hubungannya one to many, entitasnya ini akan dikonversikan menjadi tabel. Dia akan menjadi seperti ini. Jadi untuk primary key dari tabel X akan menjadi foreign key di tabel Y-nya. Seperti itu. Kita anggap ini adalah CDM, ini adalah PDM, ya. Seperti materi minggu kemarin yang telah kita bahas ya, terkait dengan CDM dan PDM. Selanjutnya ini adalah hubungan kardinalitas yang many to many. Jadi entitas X berhubungan dengan entitas Y yang hubungan kardinalitasnya adalah many to many. A ini adalah primary menjadi primary key. Ini D adalah primary key dari entitas Y. Nah, ini akan kita rubah atau kita konversikan, entitas ini akan kita konversikan ke dalam tabel. Jadi untuk untuk entitas X itu akan menjadi tabel X, entitas Y akan menjadi tabel Y. Karena hubungan kardinalitasnya itu adalah many to many, maka akan menghasilkan tabel baru, yaitu tabel Z ya. Untuk tabel Z ini dia akan memiliki primary key yang bersumber dari tabel X dan dari tabel Y, yaitu A dan D ini adalah primary key dari tabel Z ya. Oke. Nah, untuk G ini adalah atribut lain yang dimiliki oleh tabel Z. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai modular IRD. Nah, jika cakupan sistemnya kompleks, baiknya kita bagi menjadi beberapa subsistem buat IRD parsial untuk setiap subsistemnya, sehingga akan lebih mudah dalam kita merancang database yang kompleks. Di sini kita ambil contoh, misalnya ada IRD subsistem 1, itu ada entity X yang berelasi dengan entity Y, dan ada IRD subsistem 2, ada entity X berelasi dengan entity Z. Terus ada IRD subsistem 3, yaitu entity Z berelasi dengan entity P. Nah, nanti selanjutnya baru kita gabungkan antara entity X dengan entity Y. Terus entity X itu kita bisa langsung gabungkan dengan entity Z. Nah, terus entity Z bisa langsung dengan jadi gabungan IRD-nya itu akan menjadi seperti ini ya. Sebenarnya ini sama kan, kalau ini dipecah menjadi subsistem 1, 2, 3, ini baru kita nanti akan gabungkan. Oke.
berikut adalah kita akan membahas latihan modular IRD. Jadi ketika kita akan membuat pemodelan data berupa IRD, membangun sistem hotel. Nah, tentunya kan hotel itu kan dia akan kompleks ya dalam kita membangun perancangan database-nya. Jadi kita akan membuat menjadi 3 subsistem, yaitu ada reservasi and check-in tamu, terus subsistem yang kedua layanan laundry, terus subsistem berikutnya adalah layanan restoran. Ya, terus untuk keterangannya, kamu bisa langsung check-in atau reservasi terlebih dahulu dengan membayar DP. Terus pembayaran tagihan laundry, restoran, dan sisa biaya menginap dilakukan ketika check out. Setiap saat dimungkinkan mengecek status setiap kamar. Jadi untuk status kamarnya itu ada kamar kosong kah, atau memang sudah ada yang pesan, atau memang kamarnya itu sedang sibuk gitu seperti itu. Jadi ada 3 status kamar ya. Oke, di sini untuk subsistem yang pertama yaitu IRD reservasi and check-in. Nah, untuk reservasi dan check-in seperti aturan dalam pembangunan IRD, kita harus bisa mengidentifikasi ada entitas apa saja di reservasi and check-in. Nah, kita di sini ada entitas tamu, ada entitas reservasi, ada entitas kamar, entitas status kamar, dan ada entitas check-in. Selanjutnya baru kita menentukan juga atributnya dari masing-masing entitas. Nah, di sini untuk entitas tamu itu ada atribut nomor KTP, nama, alamat, telepon. Nah, ini adalah tipe data dari masing-masing atributnya. Nah, sedangkan untuk nomor KTP ini adalah primary key dari tamu ya. Selanjutnya di entitas reservasi ada atribut nomor reservasi, tanggal reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, dan DP. Sedangkan untuk yang entitas kamar itu ada atributnya nomor kamar, tipe kamar, tarif, dan berikut adalah tipe datanya. Sedangkan untuk entitas status kamar ada atribut tanggal dan status. Di sini ada tipe datanya ada date dan karakter. Sebenarnya di sini juga bisa ditambahkan lagi ya untuk atributnya. Sedangkan untuk yang entitas check-in ada atribut nomor check-in, tanggal check-in, tanggal check-out, DP, tagihan laundry, tagihan resto, dan sisa biaya inapnya. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menentukan entitas dan atribut-atributnya dari masing-masing entitasnya, selanjutnya kita menentukan primary key dari masing-masing entitasnya. Dan untuk entitas tamu memiliki primary key nomor tamu, reservasi, entitas reservasi memiliki primary key nomor reservasi, dan untuk kamar ini dia memiliki primary key nomor kamar. Sedangkan untuk status kamar dia tidak ada primary key-nya. Sedangkan untuk check-in ada primary key-nya adalah nomor check-in. Nah, selanjutnya baru kita menambahkan relasi antar entitasnya. Jadi untuk entitas tamu ini dia berelasi dengan reservasi, dengan kardinalitasnya itu adalah hubungan kardinalitasnya one to many ya, dengan hubungan relasinya memesan. Sedangkan untuk reservasi
Hubungannya itu adalah menggunakan dia relasi reservasi ini dia berelasi dengan entitas kamar dengan hubungan kardinalitasnya many to many. Sedangkan untuk entitas kamar berhubungan dengan entitas status kamar dengan hubungan kardinalitasnya adalah one to many. Dan untuk entitas kamar ini berhubungan dengan entitas check-in dengan hubungannya adalah many to many. Dan untuk yang entitas check-in berhubungan dengan entitas tamu, ya, hubungannya adalah many to one, seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang subsistem pertama, yaitu subsistem ERD reservasi and check-in. Selanjutnya kita ke subsistem yang kedua, yaitu ERD layanan laundry. Nah, seperti yang sudah kita tentukan juga, ketika kita akan membangun ERD, kita harus bisa mengidentifikasi entitasnya. Jadi di layanan laundry ini ada 3 entitas, yaitu ada entitas check-in, entitas tarif laundry, dan entitas order laundry. Selanjutnya kita tentukan juga atribut dari masing-masing entitasnya. Ini adalah atributnya. Ini atribut dari tarif laundry, ada kode laundry, jenis pakaian, dan tarif. Sedangkan untuk yang entitas order laundry memiliki atribut nomor order, tanggal order. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan hubungan antar entitasnya. Untuk yang check-in ini berhubungan dengan entitas order laundry, ya, dengan hubungan kardinalitasnya adalah one to many. Sedangkan untuk yang entitas tarif laundry ini berhubungan dengan entitas order laundry dengan hubungan kardinalitasnya adalah many to many. Oke, lanjut ke subsistem yang ketiga, yaitu ERD layanan restoran. Nah, kita menentukan di layanan restoran itu ada entitasnya, ada check-in, ada entitas tarif resto, dan ada entitas order resto. Di entitas check-in ini ada atributnya, ada nomor check-in, tanggal check-in, sampai dengan sisa biaya inap. Dan sedangkan untuk di entitas tarif resto ada atributnya, ada kode menu, jenis menu, dan tarif. Sedangkan di order resto ada atributnya, nomor order, tanggal order. Dan selanjutnya kita menentukan primary key dari masing-masing entitasnya. Untuk check-in ini primary key-nya adalah nomor check-in. Untuk tarif resto ini primary key-nya adalah kode menu. Dan sedangkan untuk yang order resto primary key-nya adalah nomor order. Nah, langsung kita menambahkan relasi antar entitasnya. Untuk entitas check-in itu berelasi dengan entitas order resto dengan hubungan kardinalitasnya adalah one to many. Nah, untuk yang entitas tarif resto itu berhubungan dengan entitas order resto dengan hubungan entitasnya adalah many to many, ya. Oke, selanjutnya baru kita gabungkan subsistem 1, subsistem 2, dan subsistem 3 ini sehingga akan menjadi seperti ini, ya. Ini adalah gabungan ERD pengelolaan hotel, ya. Tadi ini adalah tadi subsistem yang pertama, ini adalah ini adalah subsistem yang kedua, ini adalah subsistem yang ketiga. Oke,
kita lihat di sini hubungan antar entitasnya. Jadi ini adalah sudah dalam bentuk CDM ya. Ini sudah dalam bentuk CDM. Jadi jika hubungan antar entitasnya adalah hubungan kardinalitasnya one to many, berarti nanti untuk primary key nomor KTP ini akan ada di sini ya. Nomor KTP itu akan ada di sini. Kalau hubungannya many to many, dia akan ada tabel baru. Kalau hubungannya adalah many to many, akan muncul tabel baru. Hubungan kardinalitasnya one to many, untuk yang nomor kamar ini dia akan ada di sini ya. Terus ini many to many, dia akan muncul tabel baru. Ini many to one, dia untuk nomor check in-nya akan ada di sini, jadi foreign key di sini. Sedangkan untuk hubungan yang one to many, nomor check in dia akan muncul di sini, akan menjadi foreign key ya. Terus untuk tarif entitas tarif laundry dengan entitas order laundry ini, hubungan kardinalitasnya adalah many to many, dia akan muncul tabel baru. CDM ini akan kita konversi, akan kita rubah menjadi PDF sehingga akan menjadi seperti ini ya. Tadi kan ini hubungannya adalah one to many, jadi untuk nomor KTP dia akan menjadi foreign primary key KTP ini akan menjadi foreign key di sini nih. Begitu juga ini hubungannya adalah many to many, tadi akan menjadi muncul tabel baru. Ini many to many, tabel baru. Nah, seperti inilah jadinya untuk yang PDM-nya. Oke, itu ya tadi. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas IRD ya. Mengerjakan tugas IRD-nya. Semoga bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya berikan. Untuk tugasnya silakan nanti bisa dikerjakan. Semoga materi IRD ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Terima kasih.